Hah? Rumah Pak Buyung kali ini? Berarti mesti dua dong. Akhir. Api membakar 4 rumah kontrakan di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pagi tadi. Api dengan cepat meluluh lantakan rumah kontrakan yang berdiri berdempetan di lingkungan padat penduduk. Baru setelah 1 jam kemudian, petugas pemadam kebakaran bisa menjinakkan si jago merah. Setelah menyisir TKP, petugas mendapati 3 penghuni tewas terjebak di rumah kontrakan. Para korban tidak bisa melarikan diri karena api menyala saat para korban tertidur pulas. Dari data RT setempat, 3 korban, sepasang suami istri dan seorang pria berusia 60 tahun. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Keluarga, tapi yang dua itu adalah suami istri. Sementara satu lagi itu ya istilahnya mungkin teman dia lah, teman tapi orang mengontrak di situ juga. Kalau korban sendiri? Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kasus ini ditangani Polsek Metro Tebet, Jakarta Selatan. Kobaran api menghanguskan 13 kapal motor penangkap ikan di dermaga pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah. Konstruksi kapal yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan fiber mengakibatkan kobaran api cepat membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama diketahui oleh warga sekitar jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman karena lokasi sempit serta di setiap kapal masih tersimpan BBM. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kapal yang kemudian menyambar kapal lain yang tengah bersandar. Kita melokalisir kapal-kapal yang ada yang telah terbakar untuk tidak menyebar ke kapal-kapal yang lain. Kesulitan kita karena memang lokasi yang sangat sempit, kolamnya sangat sempit, sedangkan jumlah kapal begitu banyak, ratusan, sangat padat sekali. Sehingga kita harus melakukan upaya ekstra, dan kita sudah didukung oleh pemadam kebakaran bukan hanya dari Tegal Kota, tetapi dari wilayah-wilayah sekitar seperti Tegal Kabupaten, dari Pemalang, dan dari Brebes sudah berupaya. 11 unit damkar gabungan dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga berusaha memindahkan kapal lain agar tidak terbakar. Harapannya gimana, Pak? Ya tolonglah dibantulah, ada pemerintah dengan sangat bijak untuk membantu kami nelayan agar musibah peristiwa ini untuk segera selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Seorang suami murka dan menganiaya pria diduga selingkuhan istri. Akibat kemarahannya, pria idaman lain tersebut tewas akibat terluka terkena senjata tajam. Selain korban tewas, istri pun ikut terluka karena mencoba melindungi pria selingkuhannya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan akibat cinta segitiga, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Nasib tragis menimpa seorang duda di Agam, Sumatera Barat. Korban tewas di tangan suami selingkuhannya saat berhubungan badan di rumah pelaku. Polisi menggelar reka ulang kejadian di kantor polisi untuk menghindari amukan keluarga yang geram atas perbuatan sejoli selingkuh karena mereka sebelumnya pernah bersumpah secara adat dan agama untuk tidak mengulangi perbuatannya. 14 adegan diperagakan pelaku berinisial DS 52 tahun di Mapolres Bukit Tinggi. Dalam reka ulang, DS memperagakan adegan saat masuk ke rumah dengan cara mengendap-endap dari pintu belakang. Betapa kagetnya pelaku saat mendapati korban menggauli istri sahnya ER di ruang tamu. Pelaku lantas mengambil pisau di dapur dan mendekati sejoli yang sedang mabuk asmara ini.
Terbakar cemburu, pelaku langsung menganiaya korban dengan pisau dapur. Selain korban, istri pelaku juga terluka karena berupaya melindungi korban. Semua rangkaian kegiatan itu masih sesuai dengan keterangan si pelaku. Untuk motif pada perkara ini adalah motif sakit hati akibat perilaku istrinya yang sudah sering diingatkan oleh suaminya. Dan pada saat kejadian hari itu, si tersangka mendapati langsung istrinya sedang melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Kasus pembunuhan ini terjadi di Kampuang Bajanjang, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam akhir November 2021. Korban Samsir alias Asai ditemukan tewas di samping rumah warga tak jauh dari rumah pelaku. Polisi mendapati korban terluka di dada, tangan, dan kaki. DS mengaku emosi karena berulang kali memperingatkan, namun korban masih menggauli istri dan mengganggu rumah tangganya. Padahal pasangan selingkuh ini sudah diminta bersumpah secara adat dan agama. Kali ini secara kekeluargaan, secara nenek mama, secara bersumpah di Al-Quran, Allah abad aja tuh, nanti tidak diulang lagi. Polisi menetapkan DS sebagai tersangka dengan ancaman hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Terbakar api cemburu, seorang suami tega menganiaya istri dan pria yang diduga selingkuhannya di Gianyar, Bali. Korban yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi istri pelaku berangsur membaik, sementara pria yang diduga selingkuhan tewas usai dirawat. Kadek Setiawati 30 tahun harus mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati usai dianiaya suaminya Nengah Wanta di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar, Bali. Dari keterangan saksi, pelaku yang cemburu dan tak kuat menahan emosi mendatangi Jupriadi 36 tahun yang diduga selingkuhan istrinya, lalu menganiayanya secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Tak puas menganiaya, pelaku pun menikam istrinya sebanyak puluhan kali dengan senjata tajam saat sedang berjualan di toko miliknya. Mengetahui korban terkapar dengan kondisi mengenaskan, warga membawa kedua korban ke rumah sakit guna penanganan medis. Usai mendapat perawatan medis, Jupriadi akhirnya menghembuskan napas terakhir akibat luka aniaya yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Dari hasil olah TKP yang digelar, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku dan diperiksa intensif di unit reskrim Polsek Sukawati. Korban ini ada 2 orang, satu adalah istri dari terduga pelaku, yang satu lagi adalah laki-laki lain yang ikut jadi korban dalam pembunuhan ini. Keluarga Jupriadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dipicu cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percekcokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu
memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Seorang laki-laki di Lampung Selatan tega menganiaya seorang wanita dengan senjata tajam hingga tewas karena sakit hati korban selingkuh dengan ayahnya. Seorang pemuda bernama Bagus Saputra, 22 tahun, di Lampung Selatan, Lampung, nekat menganiaya seorang wanita bernama Melda Aulia, 25 tahun, dengan senjata tajam hingga korban tewas. Korban yang terluka sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati dengan korban yang selingkuh dengan ayahnya. Mengganggu rumah tangga orang tua saya, Pak. Ganggunya kenapa? Dia sering deketin orang tua saya yang laki. Udah berapa lama? Kalau orangnya kurang tahu, Pak, karena sering lihat aja kan. Pacaran ya? Iya, Pak. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, sandal korban, dan pisau yang digunakan pelaku. Pada saat di rumah si temannya, korban ini tiba-tiba langsung ditusuk menggunakan senjata tajamnya. Ini sudah ada barang bukti senjata tajamnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal itu dilakukan karena rasa kesal bersangkutan tersangka terhadap si korban, karena diduga korban memiliki hubungan khusus terhadap orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kedapatan bersama istri orang di dalam kamar kosnya. Seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur dibunuh suami dari wanita yang menemaninya. Pelaku mengaku terbakar cemburu dan menuduh korban adalah selingkuhan istri sirinya. Pria ini ditangkap lantaran membunuh seorang pemuda di salah satu kamar kos di Tonjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berusia 23 tahun ini sebelumnya mendapati istrinya berada dalam kamar kos korban. Pelaku yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas, lalu kabur dengan mengajak istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istri sirinya. Melihat di Facebooknya itu, dia sering berkomunikasi sama dia. Maksudnya, WS, si perempuan itu, apa hubungannya sama yang perempuan itu? Oh, dia kan istri saya, Pak. Iya, Pak. Pelaku IG dengan WS itu statusnya suami istri siri, jadi tidak dilengkapi dengan buku nikah. Motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya karena cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan RA Kartini Kraton, Bangkalan gempar mendapati FC tewas bersimpah darah di depan kamar kosnya. Warga mengetahui terjadi keributan dan perkelahian di kamar korban karena ada wanita yang digerebek suaminya. Bercak darah korban yang dianiaya dengan senjata tajam terdapat di kamar hingga di teras kos. Masih dari Bangkalan, pemirsa, seorang pria selingkuhan merencanakan pembunuhan terhadap suami sah wanita selingkuhannya. Pelaku menembak korban dengan senjata api untuk menutupi cinta terlarang. S bersama dua rekannya D dan F hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke halaman Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya terlibat upaya pembunuhan berencana terhadap ES,
Warga Duku Paki, Surabaya menggunakan senjata api. Diketahui korban maupun para pelaku merupakan teknisi jaringan internet di wilayah Bangkalan Selatan. Pelaku S nekat merencanakan pembunuhan pada korban ES lantaran mengaku pernah diancam oleh korban. Setelah hubungan asmara pelaku dengan istri korban diketahui, pelaku S lalu mengajak rekannya D dan F untuk turut serta merencanakan pembunuhan, termasuk menentukan lokasi yang tepat untuk menghabisi nyawa korban. Saat peristiwa terjadi, korban yang tengah sibuk memperbaiki kerusakan jaringan internet seorang pelanggan dibuntuti oleh para pelaku. Dirasa situasi aman, pelaku menembak korban menggunakan senjata api jenis revolver. Korban tersungkur dengan 2 peluru mengenai lengan kiri dan menyerempet tipis di kepalanya. Menyangka korban telah tewas, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek setempat. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit di Surabaya guna penanganan medis. Motif sementara yaitu karena tersangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan istri daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga si tersangka melakukan tindakan yaitu penembakan ini. Pihak kepolisian masih mendalami kasus guna mencari tahu adanya keterlibatan pihak lain, termasuk menyelidiki kepemilikan senjata api yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, seorang suami di Kuburaya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah guna memuluskan aksinya. Untuk mengelabui, kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kuburaya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kuburaya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya. Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, keempat eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas. Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku.